Dan saya yakin rakyat mayoritas mendukung ini ya, mendukung Prabowo untuk meninggalkan intervensi Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, di waktu yang hampir bersamaan, Megawati putuskan PDIP tak akan beroposisi kepada pemerintah dan Hasto diperiksa KPK. Aneh nggak nih? Ya enggak lah. Hasto mendadak bungkam diperiksa KPK. Usai diperiksa KPK, ada apa? Saya kira nggak apa-apa, nggak ada apa-apa karena sudah deal aja. Dealnya apa? Megawati putuskan PDIP tidak jadi oposisi, tapi nggak perlu juga masuk kabinet. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ya sudah gitu. Kan gayanya Pak Prabowo begitu. Jadi mengedepankan persatuan. Kalau bisa semuanya, kan tempo hari juga mengatakan begitu. Kalau bisa semua partai masuk ke kabinet. Mungkin jumlah partainya bakal lebih dari sekarang ya. Kalau ada menteri dari PKS, dari Nasdem, dari PDIP. Ya berat memang. Tapi ya itu strategi yang digunakan Pak Prabowo tampaknya ya. Dan kita harus kontrol ini. Jangan sampai pada ngaco-ngaco seperti Gus Miftah, seperti Raffi Ahmad, seperti Marwarar Sirait dan sebagainya. Membaca situasi elit PDIP ibarat menonton drakor, intrik keluarga, perebutan tahta, dan drama sengkuni. Jadi ini dari mana ya? Intel Imut, tapi videonya Nusantara TV. Ini menarik nih. Kalau suaranya nggak ada, ini musik ya. Coba kita dengar. Nah, jadi sepanjang dari awal sampai akhir nih musik yang begitu. Di sini dibahas gerak bibir dari Mbak Puan yang mengatakan Pak Prabowo minta waktu untuk ketemu. Nah, ini detik-detik ya, silakan dilihat mulutnya. Tuh, Pak Prabowo minta waktu ketemu. Diulang tuh Pak Prabowo. Ini kalau benar seperti yang Nusantara TV sampaikan. Ya, itulah upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintahan Pak Prabowo maupun PDIP yang terus mencari titik kesamaan. Tapi jangan diabaikan ini, segala pelanggaran-pelanggarannya jangan dibiarkan yang dilakukan oleh Mulyono ya. Jangan dong. Coba, ini sekarang alasan dari KPK. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini ya alasannya sangat normatif gitu. Ya karena penyidikan belum selesai. Karena ada yang kalau begitu, kenapa Tom Lembong ditahan? Nah, ini kan mulai di sini. Sudahlah, kita tahu persis. Karena di belakang Tom Lembong anak Abah, di belakang Hasto ya PDIP dengan status sebagai partai pemenang. Ya bergeningnya ya jadi mudah gitu. Lu mau gua dukung nggak? Udah deal-dealan jadinya. Kan kacau kalau sudah begini. Baik, kita lihat. Ya, Saiful Bahri. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Ini menurut Saud Sitomorang ya, ex-komisioner KPK. KPK harus menunggu dan menghargai proses pra-peradilan yang diajukan. Tanpa ragu, kasus ini memang dipolitisasi. Jadi ya rangkaiannya begitu nanti gitu. Ini masuk pra-peradilan dari Hasto, nanti dikabulkan, kemudian tidak jadi
batal dari tersangka. Kayak Yusril, tempo hari Yusril pernah nih mirip-mirip begini kejadiannya. Biasanya KPK itu selalu menghargai proses pra-peradilan. Dan sudah biasa juga kalau umpamanya di dalam ketika dimulai penyidikan kemudian pra-peradilan katakanlah mengambil kebijakan untuk kemudian itu diulangi prosesnya dan seterusnya. Jadi memang jalan yang terbaik adalah sebaiknya KPK memang menunggu proses apa namanya yang kita sebut sebagai sedang berlangsung di pra-peradilan itu. Ya, pimpinan KPK, penyidik ini akan menghargai adanya proses pra-peradilan yang menjadi hak dari tersangka. Kemudian juga Bang Saud tadi mengatakan ya sebaiknya memang menunggu dulu proses pra-peradilan, di mana kalau dalam kasus Hasto ini baru akan disidangkan di tanggal 21 Januari, artinya minggu depan, begitu ya Bang Saud? Sebenarnya sudah sangat simpel sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada proses yang katakanlah proses sesimpel ini, proses yang sederhana ini kemudian dipolitisasi, yes of course ini dipolitisasi, itu saya nggak ada ragu di situ. Karena memang kalau kita bicara kita mengambil 10 bukti ini dipolitisasi, kita akan ketemu. Kalau kita ambil 10 bukti bahwa ini kriminal murni, kriminal khusus murni juga akan ketemu. Tapi kan menjadi ruwet, kasus pidana ini menjadi bernuansa dipolitisasi, kita nggak ada ragu di situ. Jadi supaya kemudian itu diminimalisir, sebaiknya kemudian KPK dalam hal ini penyidik untuk kemudian menunggu, menghargai putusan yang disebutkan di dalam proses pra-peradilan nantinya, gitu Mbak. Nah, coba kita dengar barusannya Bang Saud bilang, kalau mau mencari 10 fakta, 10 bukti bahwa ini adalah apa namanya politisasi, bakal ketemu. Kalau mau cari 10 bukti bahwa ini kriminal murni, bakal ketemu. Nah, tinggal ini barang mau dipakai ke arah mana, kan jadinya begitu. Kan kalau sudah begitu apa artinya? Ini ex-komisioner KPK lo tahu betul apa yang terjadi di dalam KPK. Kami khawatir rakyat bahwa apa yang terjadi di dalam KPK itu ujung-ujungnya hanya deal-dealan saja. Saling serang, saling sandera, saling pegang kartu as. Siapa lagi nih? Buktinya ketika PDIP menjadi partai rezim, partai yang berkuasa, nggak kesentuh itu Hasto, kebal hukum itu dia. Tapi begitu lewat, sekarang bukan PDIP lagi, jadi partai penguasa, kena ini. Tapi ada di sini, yo, lu mau nahan Hasto, gua bongkar ini, kan begitu. Capek kita ya, jadinya melihat proses-proses hukumnya menjadi seperti begini. Rusak bangsa ini tuh, kata Sadak, Sadak. Kacau ini. Dan wah, Hasto seperti pahlawan. Ini situasi saat pulang dari KPK. Ini Hastonya aja sampai nggak kelihatan di mana ini Hasto. Pendukung ini di depan gedung KPK luar biasa. Apa artinya? Artinya kita melihat ini juga ada desakan berapa orang, ratusan orang yang ada di depan gedung KPK. Di dalam ada deal-dealan, di luar ada desakan orang, kerumunan orang. Gimana mau profesional ya KPK ya? Aduh, dan yang terakhir ini saya kira patut kita cermati juga ini. Dari rmol.id, Republik Merdeka. Disambut Megawati, langkah Prabowo makin enteng, tinggalkan Jokowi. Wah, ini seru ini. Coba kita lihat ya. Pengakuan Ketua Umum PDIP Megawati yang masih berhubungan baik dengan Presiden sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi pijakan untuk meninggalkan Joko Widodo. Statement Megawati soal hubungan baik peluang bagi Prabowo untuk bisa lepas dari bayang-bayang interventif Jokowi. Disampaikan oleh Deddy Kurniasah, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Sabtu kemarin. Dukungan Megawati ini tidak bisa diartikan hanya sebagai hal biasa bagi Prabowo lantaran PDIP masih berstatus sebagai partai pemenang pemilu, bukan partai penguasa ya. Partai penguasa ya Gerindra.
Deddy mengamini sejauh ini tidak ada indikasi permusuhan antara Megawati dan Prabowo meskipun keduanya berasal dari gerbong politik yang berbeda. Sebaliknya, masalah utama yang dihadapi Prabowo justru berkaitan dengan Jokowi. Manuver politik Jokowi jelas membuka ruang konflik. Deddy menilai bahwa apabila Prabowo terus terlihat berada di bawah kendali Jokowi, hal tersebut dapat merugikan wibawa dan citra politiknya. Saya kira sudah merugikan. Sebaliknya, dengan dukungan PDIP, beban tersebut bisa ditinggalkan. Dan saya yakin rakyat mayoritas mendukung ini ya, mendukung Prabowo untuk meninggalkan intervensi Jokowi. Cukup aneh serta mengganggu wibawa jika Prabowo terkesan di bawah kendali Jokowi. Prabowo harus terbebas dari pengaruh dan kepentingan Jokowi. Stempel Jokowi di pemerintahan Prabowo tidak lepas dari sosok Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden. Selain itu, Jokowi juga terang-terangan mendukung Prabowo di 2024 meski partainya mengusung Ganjar Mahfud. Ditambah, kemenangan Prabowo Gibran juga di-framing sejumlah pihak sebagai hasil endorsement Jokowi. Sementara bagi PDIP, keluarga Jokowi, baik putra sulung Gibran maupun menantunya Bobi Nasution dianggap pengkhianat hingga berujung pemecatan dari partai. Hubungan buruk PDIP dan keluarga Jokowi itu nyatanya tidak membuat Megawati dan Prabowo renggang. Hal ini ditegaskan Mega saat pidato politiknya di rangkaian HUT ke-52 PDIP kemarin. Saya bilang, Mas Bowo, ini aku ngomong ya, rungokno. Apa itu artinya? Pak Prabowo ini orang-orang mikir saya sama dia musuhan, padahal enggak.